Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa atimmul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas diucapkan di pagi yang sejuk ini selain ucapan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga di pagi yang cerah ini kita sama-sama bisa hadir di tempat yang insya Allah ini tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid. Kita melaksanakan ibadah baik wajib maupun yang sunnah di tempat yang mulia ini, apalagi di waktu yang insya Allah waktu yang sangat istimewa. Sebagian dari sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang amat sangat ijabah kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak tebarkan rahmat dan rezeki itu di pagi hari. Ya, di pagi hari. Oleh karena itu Bapak sekalian, Nabi pernah menyampaikan orang yang tidur di waktu subuh sampai matahari terbit, ya, itu adalah tidurnya orang fakir. Artinya dia termasuk di antara orang yang tidak mengambil bagian dari rahmat dan rezeki yang Allah tebar di pagi hari. Ya. Oleh karena itu bersyukur kita baru sekalian pagi hari ini, insya Allah setiap hari kita istiqomah, ya, kemudian menjaga waktu subuh kita. Apalagi di waktu subuh itu ada keistimewaan. Kata Rasul, siapa yang melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah saja, sholat sunnah fajar atau sebelum subuh, itu masih lebih baik dunia dan seisinya. Shalawat dan salam senantiasa kita aturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita selaku umat yang insya Allah kita istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya dan mensuri tauladani beliau, dengan harapan kelak di yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita bagi hari ini adalah amalan yang setara dengan haji. Kebetulan saya ambil sebagian dari intisari dari kitab Nasoihul Ibad. Jadi mungkin ini juga bisa nyambung ya, karena kebetulan biasanya kajian Nasoihul Ibad ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan kebetulan ini bulan Muharram. Bulan Muharram itu posisinya setelah bulan haji, Pak. Setelah bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwa di bulan Dzulhijjah itu ada 2 peristiwa besar
Yang kita sebagai umat Islam bukan sekedar menyaksikan peristiwa itu, tapi juga terlibat dan melibatkan diri dalam dua peristiwa itu. Apa peristiwa besar di dalam bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah peristiwa Udhiyah, yaitu hari raya kurban, di mana pada hari itu banyak di antara kita sebagai umat Islam yang melaksanakan pemotongan hewan kurban, ya, disebut hari Udhiyah, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, peristiwa besar yang kedua adalah pelaksanaan ibadah haji, ya. Sebagian di antara kita sebagai umat Islam di seluruh penjuru dunia itu melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Hadirin kaum muslimin, haji ini adalah amalan yang amat sangat dahsyat. Disebut dahsyat karena pelaksanaannya luar biasa, Pak. Alhamdulillah tahun ini saya juga ikut terlibat di dalam pelaksanaan itu. Saya juga membawa jamaah, bawa rombongan, dan saat pelaksana itu Masya Allah kita bisa merasakan ternyata haji itu berat. Ternyata haji itu berat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah menunaikan ibadah haji sama merasakan haji itu berat, Pak. Kenapa? Karena rangkaian ibadah haji adalah rangkaian syarat dengan pelaksanaan fisik. Syarat dengan fisik. Bayangkan dari sejak mulai wukuf di Arafah, Pak. Itu fisik yang kita lakukan. Di mana pelaksanaan haji itu di tempat yang terbuka, dalam kondisi cuaca apapun, itu tempatnya harus terbuka. Padang Arafah itu. Baik cuaca dingin maupun cuaca panas. Kebetulan tahun ini cuacanya luar biasa panas. Sempat 51 derajat, ya, panasnya luar biasa. Kemudian dilanjutkan ke Muzdalifah, itu pun juga tempat yang terbuka. Perjalanan menuju Muzdalifah, kalau ada yang bisa menggunakan kendaraan, maka dengan kendaraan. Yang nggak bisa jalan. Dilanjutkan dari Muzdalifah ke Mina, ya, Jumratul Aqobah. Itu pun kalau dari Muzdalifah ke Mina bisa dengan bus, maka dengan bus. Kalau nggak bisa, Pak, ya jalan kaki. Makanya harus dengan fisik. Kebetulan posisi kita kemarin itu bus sudah nggak bisa bergerak dari Muzdalifah, maka harus melakukan perjalanan dari Muzdalifah menuju ke Mina untuk ngambil Jamaratul Aqobah. Masya Allah, luar biasa perjalanan. Inilah rangkaian ibadah haji yang syarat dengan perjalanan fisik, Pak. Untungnya haji itu diwajibkan cuma 1 kali. Andai haji itu setiap tahun, Pak, Masya Allah, berat. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat seusai melaksanakan haji, Pak. Jadi Nabi bersama dengan para sahabat itu selesai melaksanakan haji. Ada salah seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, kami sudah menunaikan ibadah haji tahun ini. Apakah setiap tahun kami harus melaksanakan haji?" Rasulullah pertanyaan itu tidak dijawab. Diam Nabi. Diam. Kemudian pertanyaan diulang, "Ya Rasulullah, apakah kami harus setiap tahun haji, melaksanakan haji?" Nabi nggak jawab. Kemudian yang ketiga kali, "Ya Rasulullah, apakah kami harus melaksanakan haji setiap tahun?" Nah, ketiga inilah kemudian Nabi menjawab, tapi jawabannya bukan jawaban apa yang diharapkan oleh sahabat tadi, Pak. Apa jawaban Nabi? "Kerjakanlah apa yang aku suruh, yang aku perintahkan, yang Allah perintahkan, dan
tinggalkanlah apa yang Allah dan Rasul larang. Itu perintahnya, Pak. Artinya jangan terlalu banyak pertanyaan kalau nggak ada perintah, karena nanti akan memberatkan sendiri. Itu memberatkan sendiri. Hadirin kaum muslimin, andai waktu itu Nabi menjawab iya setiap tahun, maka akan terjadi setiap tahun itu harus menunaikan ibadah haji. Yang kedua, Pak, posisi rukun haji itu adanya di nomor berapa? 5. Nomor 5, Pak. Pertama adalah syahadatain. Yang kedua salat. Yang ketiga aqimus shalah wa atuz zakah, menunaikan zakat. Kemudian puasa, Pak. Baru haji. Kenapa haji itu diletakkan di posisi kelima, Pak, urutannya? Karena sebenarnya haji itu adalah medan pertempuran iman dan tauhid yang amat sangat berat. Hanya orang-orang yang membawa iman dan ketakwaan serta tauhidnya itu benar, itu akan lulus untuk menunaikan ibadah haji. Kalau enggak, Pak, hajinya sia-sia. Mungkin bisa melaksanakan wukufnya, bisa, ya, Muzdalifah mabitnya bisa, lempar jumrah bisa, tawaf ifadonya bisa, sa'i bisa, pelaksanaan bisa, Pak. Tapi apakah nilai haji akan dia dapatkan? Belum tentu. Makanya kemudian haji itu ada dua. Orang yang sepulang haji itu kalau enggak mendapatkan yang mabrur, maka dia akan mendapatkan mardud. Hanya itu, Pak. Orang pulang haji itu dua titelnya, haji yang mabrur atau haji yang mardud. Haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janji al-hajju mabrur laisal jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur itu enggak ada balasannya kecuali ya surga. Nah, selain haji yang mabrur, Allah akan sediakan haji yang mardud. Hajinya ditolak, Pak. Hajinya nggak diterima. Pelaksanaannya terjadi, tapi hajinya nggak diterima. Nah, ini adalah merupakan ilmu. Urutan kelima itu artinya adalah persiapkan diri kita, Pak. Ketika kita berniat menunaikan ibadah haji, maka harus tuntat syahadatainya dulu. Itu yang benar. Apa syahadatain? Syahadatain itu adalah mengupas tentang tauhidnya kita. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid ubudiyah. Bagaimana urusan keyakinan kita kepada Rabb yang satu-satunya Rabb yang kita bawa saat haji, Pak. Sebab kalau nanti ada Tuhan yang lain yang ada di tanah suci, maka Allah sendiri, Pak, yang akan menghantamnya. Allah sendiri yang akan negurnya. Berat. Maka banyak kejadian di Mina itu yang kemudian terjadi. Kenapa? Karena banyak di antara orang-orang yang diuji untuk menunaikan ibadah haji itu kemudian lupa kepada Allah, lupa kepada Rabb-nya. Akhirnya apa? Mengandalkan yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala negur. Banyak teguran di sana. Lalu bagaimana dengan ubudiyahnya? Tauhid ubudiyahnya, meyakini bahwa segala sesuatu Allah yang atur, rezeki Allah yang atur, ya, kondisi baik dan enggak Allah yang atur semuanya. Kita yakin itu. Dalam cuaca yang panas, kemudian kehilangan air, susah minum, kemudian larinya kepada yang lain, mengandalkan kepada yang lain. Inilah yang kemudian cacat di ubudiyahnya. Padahal saat itu sedang ujian berat. Kenapa? Surga menanti, Pak. Kalau sedang diuji seperti itu, ya sudah, larinya hanya kepada Allah. Rabb, Engkaulah yang akan memberikan pertolongan di saat apapun hambamu yang terjadi. Dan ini persis harus dilakukan. Miniatur akhirat itu akan terjadi nanti, Pak, di mahsyar. Pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seberat itulah kemudian maka haji itu nilainya adalah jihad fi sabilillah.
Orang yang meninggal di medan pertempuran haji itu sama dengan meninggalnya dalam keadaan jihad fisabilillah. Maka segala sesuatu dinilai jihad. Hartanya pun yang dikorbankan untuk menunaikan ibadah haji dinilai jihad fisabilillah. Maka nilainya, orang yang mengeluarkan hartanya untuk haji, Pak, Allah janji ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu, apa-apa yang kamu keluarkan untukku pasti akan aku ganti. Maka sandarannya adalah diganti berapa nilainya, itu pakai jihad fisabilillah. Surat Al-Baqarah ayat 261. Itu Allah akan ganti 700 kali lipatnya. Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian, hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena haji itu berat, namun setiap kita sebagai muslim amat sangat merindukan bisa menunaikan ibadah haji. Pengen ya Pak ya? Pengen, semua yang belum itu pengen. Tapi nggak semua bisa, Pak. Nggak semua bisa. Ada keterbatasan satu waktu, atau ada keterbatasan kesehatan, ada keterbatasan finansial. Makanya haji itu kemudian perintahnya diembel-embeli dengan manis tato'a ilaihi sabila. Walillahi alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Andai nggak ada man istata'a ilaihi sabila, masya Allah, luar biasa. Jadi kemampuan menunaikan ibadah haji itu diberikan kepada orang yang sudah dikasih kemampuan oleh Allah, baik kesehatan, waktu maupun finansialnya, Pak. Maka karena keterbatasan itulah nggak semua orang bisa menunaikan ibadah haji setiap di tahun tersebut. Sampai akhir hayat ada nggak? Meskipun ada orang-orang yang bergelut di dunia umroh dan haji, travel misalnya. Hadirin kaum muslimin, saya itu mengenal beberapa direktur travel umroh dan haji, ya, sudah bergelut sekian tahun. Tapi saya tanya, ternyata belum menunaikan ibadah haji. Banyak, ya, banyak orang-orang bergelut di dunia travel umroh dan haji, bahkan dia pemiliknya itu belum. Kenapa? Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena haji itu adalah takdir dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Manis tato ilaihi sabila. Kalau dilihat dari finansial, banyak, Pak, orang yang standar harusnya bisa, ya, standar ukuran finansial itu bisa, tapi banyak orang yang belum juga menunaikan ibadah haji meskipun dia sudah kaya. Jadi bukan ukuran memang. Nah, oleh karena itu hadirin kaum muslimin, pagi hari ini karena tidak semua orang bisa, ya, punya kesempatan menunaikan ibadah haji, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Ada beberapa amalan, ya, yang ketika amalan itu dikerjakan oleh kita, maka nilainya sama, standar dengan orang yang melaksanakan haji, Pak. Standar dengan orang yang melaksanakan haji, masya Allah. Itu Rasul ngasih solusi, Pak, ngasih solusi. Nah, apa amalan itu? Hadirin kaum muslimin, ada beberapa, mungkin lihat waktu nanti saya sampaikan. Yang pertama adalah Nabi pernah menyampaikan begini, Pak. Man kharaja mim baitihi mutatahhiron ila sholatin maktubatin. Saya baca hadisnya pelan-pelan, Pak, ya, karena ini penting nih. Man kharaja mim baitihi mutatahhiron ila sholatin maktubatin. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, mutatahhiron itu suci, Pak. Udah punya wudu dari rumah. Makanya kalau bisa, Bapak-Ibu sekalian, kita kalau mau ke masjid itu sudah wudu di rumah. Ada nilai sendiri, Pak, dengan orang yang ambil wudunya di masjid. Ya, hadisnya. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin. Barang siapa yang keluar dari rumahnya
dalam keadaan bersuci sudah punya wudhu, ila sholatin maktubatin, kemudian dia berjalan menuju tempat di mana diadakan sholat, berarti masjid. Yang diadakan sholat berjamaah itu masjid. Nah, seperti Bapak Ibu sekalian. Fa'ajruhu ka'ajarin al-hajjil muharram, maka orang tersebut akan mendapatkan nilai atau pahala seperti orang yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi ini solusi yang Nabi sampaikan buat orang-orang yang terbatas, nggak punya kesempatan bisa menunaikan ibadah haji. Allah kasih solusi. Rajin aja kita berangkat dari rumah dalam keadaan kita berwudu menuju ke masjid untuk mendapatkan sholat maktubah, sholat wajib dengan berjamaah, seperti sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya. Masya Allah. Jadi kalau setiap hari kita berangkat dari rumah dalam keadaan suci menuju masjid untuk mendapatkan sholat berjamaah, maka Allah akan menilai orang itu sama seperti orang yang sedang menunaikan ibadah haji, meskipun secara fisik belum nih, secara kewajiban belum gugur, tapi pahala hajinya sudah dapat. Pahala hajinya sudah dapat. Makanya sayang nih kalau ada waktu, ada kesempatan, nggak jauh dari tempat tinggal kita masing-masing, nggak perlu biaya, nggak perlu susah payah, kita masih dapatkan nilai haji. Caranya adalah datanginlah masjid-masjid di mana masjid itu mengadakan sholat berjamaah. Kita keluar dari rumah dalam keadaan kita punya wudhu. Insya Allah. Insya Allah itu bisa kita kerjakan dan itu mudah. Yang kedua, Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, man shallal ghodata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'us syamsu thumma shalla rak'atain. Man shallal ghodata, barang siapa yang sholat fi jama'atin, berjamaah, ya. Man shallal ghodata, barang siapa yang sholat subuh, sholat pagi nih, sholat subuh dengan berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia tidak beranjak dari tempat sujudnya, nggak keluar dari masjid Pak, ya, nggak keluar, ya, seperti ini nih, habis sholat subuh kita nggak keluar dari masjid, nggak keluar dari tempat sujudnya, artinya nggak keluar dari masjid. Tidak harus di tempat sujud yang sini, nggak kemana-mana gitu. Pokoknya yang penting nggak keluar dari tempat sholat, tempat masjid. Kemudian qa'ada yadhkurullah, nggak keluar itu tapi dia sedang berzikir kepada Allah. Termasuk ini zikir, termasuk ta'lim zikir ya? Zikir Pak. Dia berdiam di tempat di mana dia sholat, kemudian mungkin dia zikir, baca subhanallah, 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 Allahu akbar, baca sholawat, baca Quran, kemudian ta'lim, itu zikir kepada Allah Pak. Yadhkurullah hatta tatlu asyamsi, sampai matahari terbit. Jadi diam, nggak keluar dari masjid tempat sholat sampai matahari terbit. Summa shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat itu ada yang mengatakan sholat isyraq, ya. Posisi sholat isyraq itu posisinya adalah setelah terbitnya matahari. Jarak antara terbit matahari itu anggap sekitar 12 menit Pak. Jadi kalau ada istiwa di sini, kemudian itu biasanya istiwa ada yang 2 kali bunyi. Pertama bunyi nut, itu menunjukkan matahari terbit.
Nah, kemudian ada jarak 12 menit atau 15 menit boleh nut lagi, itu menandakan sholat isyraq sedang bisa dilaksanakan. Itu ada yang disetting. Makanya kalau ada settingan yang 2 kali bunyi, itu bunyi yang kedua yang dipakai, bunyi yang pertama belum. Tapi ada juga yang kemudian istiwa di masjid itu yang kemudian cuma disetting 1 kali bunyi pada saat isyraqnya aja. Jadi kalau sudah bunyi itu, oh berarti udah isyraq gitu. Ya, udah isyraq. Tapi hati-hati gitu. Kalau dilihat jam istiwa itu, waktu tulu isyamsi, waktu terbit. Nah, dari waktu tulu isyamsi sampai kemudian waktu isyraq itu 12 menit Pak jaraknya. Nah, ambil yang agak sedikit longgar 15 menit. Gitu. 15 menit. Dari waktu fajar menuju waktu terbit matahari 1 jam 15 menit. Jadi kalau kita nggak punya istiwa ini, setelah adzan subuh, sholat subuh, kemudian ditambah 1 jam, tambah 15 menit, plus 12 menit. Nah itu syuruk Pak, isyraq. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah banyak bantuan ya. Sudah ada istiwa, sudah ada settingan istiwa. Masya Allah sudah banyak bantuan. Tinggal sini bunyi juga ya. Kalau syuruk, alhamdulillah. Nah biasanya yang isi kubu ini kalau udah bunyi titik tandanya cepat berhenti gitu ya. Nah ada yang mengatakan 2 rakaat itu sholat isyraq, usolli sunatan isyraqi rakaataini lillahi ta'ala, sholat syuruk Pak 2 rakaat. Ada yang mengatakan 2 rakaat itu sholat duha, karena pada saat itu sudah masuk waktu duha. Awal duha itu dimulai dari setelah terbit matahari. Ya, selesai diawali dengan waktu syuruk, itu waktu duha sudah. Jadi misalnya sholat syuruk boleh, sholat duha boleh. Tapi yang enak ya sholat isyraq 2 rakaat, nanti dilanjut sholat duha lagi. Waduh, masya Allah cakep. Tapi 2 rakaat posisinya itu yang mepet tadi, boleh isyraq boleh duha. Nah kemudian dia sholat 2 rakaat. Apa kata Rasul? Kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umrotin, maka dia akan mendapatkan nilai pahala haji dan umroh. Dan Nabi menyatakan tamah Pak, sampai 3 kali tuh. Sempurna umrohnya, sempurna hajinya, sempurna umrohnya, sempurna hajinya, sempurna umrohnya, dan sempurna hajinya. Sampai 3 kali Nabi mengulang. Hadirin kaum muslimin, kalau ada kalimat diulang lebih dari 1, ini menunjukkan keseriusan Pak. Penting. Di Quran itu banyak kalimat yang diulang. 2 kali aja Pak menunjukkan kalimat taukid. Nah taukid itu menekankan sesuatu itu benar. Contoh, inna ma'al usri yusra, diulang nggak? Fa inna ma'al usri. Artinya Allah menunjukkan bahwa itu kalimat yang amat sangat benar. Itu serius Allah menyampaikan bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Percayalah kata Allah, di balik kesulitan itu ada kemudahan, gitu Pak. Nabi pun kalau ada sesuatu yang informasinya itu masya Allah, ini dahsyat, bener, jangan main-main. Itu Nabi sampai mengulang Pak, tamah, sempurna, dan sempurna, sampai begitu Pak, ditekan gitu kalimatnya. Jadi kalau kita sholat subuh sampai nunggu waktu isyraq, kemudian sholat 2 rakaat, ya, tapi nunggunya itu dalam keadaan kita zikir kepada Allah, bukan dalam keadaan ngobrol, ya, yang gak jelas obrolannya. Tapi kalau ngobrolnya diskusi ilmu, masuk. Kita berempat nih, habis ini, ayo kita bahas apa nih? Itu ngobrol ilmu Pak. Tapi kalau ngobrolan dalam keadaan maksiat, membicarakan aib orang, saudara, teman gitu ya, pengurus, ini maksiat ya.
Berarti nggak masuk zikrullah, gugur. Nah, yang disebut zikrullah adalah ketika kita dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, amalan kedua, Masya Allah, subuh sampai isra. Nanti hari ini kita dapat nih, biasanya kalau minggu ya, sambil nunggu taklim selesai sampai isra, nanti kita sholat isra, Masya Allah, kita dapat nilai pahala haji dan umroh sempurna. Yang ketiga, hadirin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidah la yuridu illa ayyata'allama khairan ayyu'allimahu kana lahu ka'ajrin haja taman hajatahu. Ya. Nabi menyampaikan, barang siapa yang berangkat menuju masjid, dari rumah menuju masjid, Pak, hanya untuk berniat belajar atau taklim, seperti ini, Pak, nanti ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah tahu kalau hari Ahad, oh ada taklim nih, ada kajian subuh. Nah tadi Bapak Ibu sekalian berniat, saya mau ke masjid, selain saya menunaikan sholat subuh berjamaah, saya juga akan ikut taklim. Nah, ikut taklim, Pak, kata Rasulullah. Atau mungkin nggak satu paket dengan sholat, sengaja ada pengajian ya yang digelar misalnya, yang tidak satu paket dengan sholat. Bapak datang nih dari rumah, saya berangkat menuju masjid untuk taklim, untuk ngaji, gitu ya. Man ghada ilal masjidah la yuridu illa ayyata'allama khairan. Barang siapa yang berangkat dari rumahnya dalam rangka punya tujuan untuk belajar kebaikan, artinya taklim, ikut majelis taklim, majelis ilmu, ayyu'allimahu kana lahu ka'ajrin hajat, maka baginya dia akan mendapatkan nilai pahala, yaitu pahala haji sempurna, tammah. Tadi sholat berjamaah, Pak. Yang kedua, sholat subuh dipaket dengan sholat isra. Dua nih amalan kedua, sudah ini. Yang ketiga, orang yang dari rumah datang ke masjid untuk ikut taklim. Ikut taklim, Masya Allah. Nilainya sama dengan seperti orang yang menunaikan ibadah haji. Makanya Bapak Ibu sekalian, rugi banget kalau kebetulan ada informasi majelis taklim, kemudian kita nggak hadirin gitu, nggak datengin. Masya Allah, rugi sekali. Saking ruginya nih orang-orang yang tidak hadir di majelis ilmu, kalau ada yang digelar nih, sementara waktunya ada, kesempatan ada, tapi dia nggak mau datengin tuh, nggak mau manfaatin. Saking ruginya nanti, maka nanti pada saat akhir hayatnya dia akan berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa teriaknya, Pak? Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Kata orang-orang yang sudah akhir hayat, sudah di alam kubur, Pak. Kemudian dia teriak, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar aja, hidupkan aku kembali ke dunia sebentar aja. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku kasih kesempatan kamu kembali hidup ke dunia meskipun hanya sejenak sebentar, apa sih yang ingin kamu lakukan? Dua yang diinginkan. Apa katanya? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Dua pakai. Kalau engkau kasih kesempatan aku hidup kembali, aku akan rajin sedekah dan rajin berkumpul dengan orang-orang soleh. Di mana tempat kumpulnya orang soleh, Pak? Masjid. Di mana lagi? Majelis taklim. Jangan sampai kita nanti sampai akhir hayat, umur sudah diambil oleh Allah, baru kita berteriak begitu, Pak. Rabb, kembalikan aku, hidupkan aku kembali. Saya akan rajin taklim, saya akan rajin ikut pengajian, saya akan datengin terus tuh kalau ada jadwal-jadwal ngaji di masjid ini. Gak pernah saya absen. Kenapa? Rugi. Dia merasa rugi. Karena dua hal itu adalah amalan yang akan berfungsi di alam kubur.
Dua hal Pak, sedekah sama berkumpul sama orang soleh. Itu akan berfungsi menolong kita di alam kubur untuk menanti datangnya hari kiamat. Itu sedekah Pak. Makanya kalau orang yang nggak punya sedekah itu, masya Allah, di alam kuburnya sengsara. Orang yang nggak pernah taklim di alam kuburnya sengsara. Makanya Nabi menyampaikan, hadirilah taman-taman surga di muka bumi. Kata sahabat, di mana ya Rasulullah ada taman surga di muka bumi? Di majelis taklim, di majelis ilmu, di majelis zikir. Ya. Majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir itu sama Pak. Karena setiap orang yang datang di majelis ilmu, di situ ada kajian ilmu. Di mana orang datang ke majelis taklim, di situ ada yang dikupas tentang ilmu. Ada orang alimnya, ada yang nyampein. Di mana orang datang ke majelis taklim juga adalah majelis zikir. Karena kita ini sedang zikir kepada Allah, mengingat Allah. Dibaca ayat Quran, dibaca hadis, baca sholawat tadi ya, bacain majelis zikir Pak. Maka kata Rasulullah, hadirilah taman-taman surga yang ada di muka bumi, yaitu majelis ta'lim, majelis zikir, majelis ilmu. Nah, kita ini termasuk di taman surga. Yang ketiga, ya, dulu di zaman Rasulullah SAW ada salah seorang pemuda Pak. Pemuda itu ketika ada berita tentang jihad di zaman Nabi itu Pak, kalau ada jihad, wah kita akan perang, kita jihad, itu pemuda-pemuda Pak berlomba untuk bisa ikut, berlomba bisa ikut. Ini ada salah seorang pemuda yang terhambat nggak bisa ikut, Pak. Terhambat nggak bisa ikut, mungkin karena sesuatu hal di tempatnya. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sebenarnya pengen banget ikut jihad fisabilillah gitu. Namun saya nggak bisa ya Rasulullah, nggak bisa. Kemudian Nabi menyampaikan, apakah kamu punya orang tua atau salah satu orang tua di rumahmu? Ada ya Rasul, ibu saya katanya. Itu ada ya Rasul, ibu saya. Apa kata Nabi? Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbaktilah kamu kepada ibumu, maka kamu akan mendapatkan nilai pahala jihad fisabilillah, kemudian mendapatkan pahala haji dan umrah. Hadirin kaum muslimin, amalan yang keempat adalah berbakti sama ayah ibu. Maka barang siapa yang di tempat rumahnya, di tempat tinggalnya masih ada orang tuanya, atau sekarang orang tuanya masih hidup, meskipun tidak dua-duanya, salah satu di antara keduanya, kemudian orang tuanya itu dijadikan raja, dihormati, bukan dijadikan pembantu di rumahnya, bukan dijadikan pengasuh anak cucunya, tapi dimuliakan, dijadikan ratu Pak, dihormati, dimuliakan dia. Maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut bagaikan dia jihad fisabilillah dan bagaikan dia menunaikan ibadah haji dan umrah. Insyaallah. Jadi banyak amalan yang bisa kita kerjakan Pak. Bakti sama orang tua, Masya Allah. Itu luar biasa ya. Ya, amalan yang keempat. Kemudian yang kelima, Bapak sekalian, yang kelima, ada beberapa orang miskin di zaman Rasulullah SAW yang protes sama Nabi Pak. Apa protesnya? Ya Rasul, enak ya jadi orang yang kaya. Saya sholat, dia juga sholat. Saya puasa, dia juga puasa. Itu Pak.
Tapi yang satu ini enggak. Dengan harta yang dia miliki, dia bisa berjihad. Dia bisa bangun masjid. Dia bisa bangun majelis taklim, rumah tahfidz, misalnya gitu. Sementara aku nggak bisa seperti itu ya Rasulullah, nggak bisa. Enak ya orang yang dikasih kelebihan harta. Kata fakir miskin begitu Pak, protes zaman Nabi. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kemudian menyampaikan, ya, ada beberapa amalan yang ketika kamu kerjakan, maka amalan itu sama seperti amalannya orang kaya. Amalan orang kaya. Apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, yaitu bacalah subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Makanya usahain ya, setiap habis sholat itu jangan sampai enggak baca itu, Pak. Karena itu amalan yang ditekankan Nabi ya, itu amalan dikasih buat orang fakir miskin yang protes sama orang kaya. Maka kamu akan mendapatkan seperti amalannya orang kaya. Bisa jihad, bisa bangun masjid, bisa haji, bisa umrah gitu. Cukup kamu amalkan. Baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali. Maka kamu akan mendapatkan amalan seperti amalan orang kaya. Termasuk salah satunya adalah ibadah haji. Bisa Pak, ibadah haji. Nah itu yang kelima. Yang keenam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, faida kana Ramadanu a'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadana hajjatan. Jika datang di bulan suci Ramadan, jika datang Ramadan atau bulan Ramadan tiba, kemudian berumrohlah kalian. Berumrohlah kalian. Bulan Ramadan Pak, kita umroh. Karena umroh di bulan suci Ramadan nilainya sama dengan haji bersama dengan aku, kata Rasul. Jadi hadirin kaum muslimin, karena haji itu pertama dari segi waktu nunggunya cukup panjang. Kalau nggak pakai nunggu bayarnya mahal ya, mahal. Nggak pakai nunggu Pak, bayar mahal. Ya, kemarin tetangga saya itu berangkat, ketemu di sana, saya tanya, tahun ini berangkat juga ya Pak Haji? Alhamdulillah Ustaz. Ya. Kapan daftarnya? Ya daftar langsung. Berapa biayanya? 450 juta. Mahal. 450 juta pakai furoda Pak. 450 juta. Mahal. Nggak pakai nunggu. Jadi ada kalau murah pakai nunggu. Sekarang itu di Tangerang kalau daftar sekarang 27 tahun nunggunya Pak. Daftar sekarang nih 27 tahun. Kalau umur 40 daftar berarti nunggu 27 tahun 67 ya. Alhamdulillah masih ada umur 67 tahun misalnya. Tapi kesehatan kita yang kadang-kadang itu Pak, kenapa Masya Allah haji itu perlu tenaga gitu. Makanya bismillah kalau bisa jangan nunggu tua gitu. Kalau yang sudah tua baru ditakdirkan Allah ya bismillah aja, minta ya Allah mampukan, ya Allah mampukan sehat ya. Di rombongan saya itu ada 230 jamaah, ada yang sepuh-sepuh itu Masya Allah, saya ya Allah kasihan banget itu. Kita banyak bantu yang sepuh-sepuh.
berat itu. Ya. Nah, yang umur 40 ya 50 lah itu. Kita bisa haji, Masya Allah, itu nyaman ya. Nyaman, tenaga masih fit, masih kuat. Apalagi di bawah itu. Anak saya juga ikut kemarin, umurnya baru sekitar 24 tahun ya, masih kuliah. Dia berangkat. Dia malah ya asik ya. Karena ya perjalanan itu dianggap perjalanan biasa gitu. Jadi kita bisa ambil, Pak. Ya. Kalau umroh itu kan Masya Allah, biayanya juga tidak terlalu mahal. Tapi ambil paket umrohnya di bulan suci Ramadan, maka sama seperti haji bersama Nabi. Masya Allah, kita bisa tiap Ramadan bisa ambil tuh paket umroh yang Ramadan. Mau 9 hari kek, mau yang 15 hari, mau yang 1 bulan full. Nah itu nggak masalah, pokoknya yang penting di bulan Ramadan aja. Umrohnya bulan Ramadan. Kata Nabi, orang yang umroh di bulan suci Ramadan bagaikan haji bersama dengan Nabi, bersama dengan Rasul. Masya Allah, istimewa banget tuh. Yang ketujuh, yang ketujuh adalah ini yang terakhir ya, amalan terakhir. Orang yang bertekad untuk bisa haji, Pak, berazam untuk haji. Kenapa? Kita muslim, kita beriman, rajin sholat, nggak ada lagi pengen menyempurnakan rukun Islamnya. Ya Allah, kasih kesempatan saya bisa haji ya Rob, berniat betul untuk bisa menunaikan ibadah haji ya. Bertekad betul untuk bisa haji, meskipun dari segi finansial kurang, saking tekadnya Pak, gimana caranya saya bisa haji ya. Apalagi dia dengar ayat dorongan tentang haji, Pak, dari sejak Nabi Ibrahim, dilanjutkan Rasulullah, dilanjutkan sahabat, khulafaur rasyidin, dilanjutkan tabi'in, dilanjutkan para alim ulama, para ustadz, sampai hari ini seruan itu disampaikan terus. Apa? Wa'adzin finnasi bil haji. Hai Ibrahim, seru semua manusia, bukan semua orang Islam, enggak. Hai Ibrahim, seru semua manusia. Kata Allah, setelah Ibrahim itu, ayat itu Pak keluar setelah Nabiullah Ibrahim itu merenovasi Ka'bah selesai. Kemudian Allah serukan, hei Ibrahim, sekarang sudah selesai nih Ka'bahnya, udah rapi ya, sekarang seru deh semua manusia. Ayatnya adalah wa'adzin finnasi bil haji, seru seluruh manusia untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Ibrahim. Kalau kamu sudah serukan itu, kemudian ayat ini, wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan. Nanti ada sebagian di antara manusia yang memenuhi seruanmu itu untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan segala macam cara, berpayah-payahan, Pak. Ya'tuka di jalan. Ada yang jalan kaki, saking kepinginnya bisa sana memenuhi panggilan Allah, ada yang jalan kaki. Sampai hari ini terbukti nggak ada yang jalan kaki, Pak Haji? Ada ya? Ada, Pak. Ada yang naik sepeda, ada. Di orang Tangsel tahun ini, orang Tangsel Selatan ya Pak ya, mana viral, pakai sepeda Pak Haji. Butuh waktu berapa bulan kalau nggak salah itu? 4 bulan ya? 7 ya? 7 bulan sampai Pak. Anda pakai sepeda. Ayatnya ini Pak, ayat itu tetap berlaku sampai hari ini tuh. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan. Nanti hai Ibrahim, seruanmu itu akan dilanjutkan oleh penerus-penerusmu. Ya'tuka rijalan. Nanti ada yang datang memenuhi seruanmu itu dengan jalan kaki, dengan naik sepeda, mungkin begitu. Wa ala kulli dhamirin. Dan ada yang menggunakan onta yang kurus. Onta kurus itu Pak, ya mungkin sepeda tadi ya. Onta kurus sih. Ada yang menggunakan onta yang kurus. Wa ala kulli dhamirin. Artinya apa? Orang bisa memenuhi ke sana, saking kepinginnya bisa memenuhi panggilan Allah dengan segala macam cara, jalan kaki, pakai sepeda, onta kurus, begitu Pak maksudnya. Atau mungkin ada orang yang mungkin dengan segala macam cara, saya daftar dulu, saya nabung sedapatnya, itu memang bertekad.
Jadi ada ulama yang menafsirkan ya tu karijalan wa ala kulli dhamir itu orang yang bersusah payah untuk bisa berangkat ke sana, itu nabung Pak. Daftar dulu, daftar. Namanya sudah tercatat. Itu namanya bertekad. Jadi nggak usah mikirin, saya sampai enggak, saya enggak. Pokoknya yang penting saya Allah, saya pengen haji, saya daftar aja dulu. Mau nyampe enggak, itu bukan urusan kita. Yang penting nama kita tercatat Pak. Itu. Coba Bapak kalau nggak tercatat nggak dipanggil-panggil. Coba Bapak Ibu sekalian ke rumah sakit deh. Rumah sakit, kita mau berobat. Tapi kita nggak daftar, dipanggil nggak? Nggak dipanggil, nggak ada yang manggil Pak. Tapi kalau sudah daftar dulu, mau nunggu lama kek di situ pasti dipanggil. Pak Kaswadi, nah giliran saya tuh. Tapi kalau nggak tercatat namanya, nggak ada panggilan Pak. Maka kalau bisa bertekad untuk bisa menunaikan ibadah haji dengan apapun kondisinya, yang penting nama kita tercatat. Mau nyampe, mau enggak, mau dipanggil atau enggak nantinya. Ada yang belum dipanggil sama dokter, tewas dulu, ada enggak? Ada yang belum dipanggil Pak, udah duluan dipanggil sama Allah. Tuh. Tapi enggak apa-apa, dia sudah tercatat sebagai pasien rumah sakit. Kan pulang-pulang disebut meninggalnya di mana? Rumah sakit Siloam. Nah, gitu. Padahal belum berobat ya, belum diperiksa. Ya. Begitu pula orang yang sudah bersusah payah bertekad untuk bisa haji dengan namanya sudah tercatat. Kalau sampai akhirnya meninggal dunia, kemudian belum menunaikan ibadah haji, maka dia sudah disebut orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Tuh, sudah tercatat dia. Kata Allah, dia sudah. Cuman fisiknya aja yang belum. Itu Pak. Maka yang ketujuh adalah orang yang bertekad untuk bisa haji dengan ikhtiar maksimal. Ya, mungkin ya tadi daftar, nabung segala macamnya. Itu ya. Mau nyampe mau enggak atau enggak. Sampai akhirnya umur tidak ada. Sebelum dia menunaikan ibadah haji, maka dia sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Insya Allah gampang Pak. Tapi kalau kita sudah ada kemudian entar aja deh, saya belum sempat, entar aja gitu, maka berlaku itu ayatnya Pak. Wa man kafaro fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang menunda-nunda itu, menahan diri, hartanya ditahan, dirinya ditahan, menunda-nunda. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka sesungguhnya Allah lebih kaya dari apa yang kamu miliki. Tantang sama Allah Pak, orang yang menunda-nunda menunaikan ibadah haji. Maka yang terakhir, ancaman orang-orang yang menunda haji, hadis qudsi Pak. Hadis qudsi itu posisinya adalah firman Allah tapi bukan masuk Quran. Gitu, namanya hadis qudsi. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya, kemudian aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu dari 5 tahun ketemu 5 tahun Pak. Standar 5 tahun. Misalnya seruan tahun ini sampai ketemu 5 tahun undangan Allah 5 tahun, dan dia tidak menghadiri undanganku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji itu undangan Allah. Dia tidak menghadiri undanganku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu haji, maka sungguh dia orang yang benar-benar terhalang dari kebaikan. 5 tahun Pak, sudah dikasih kesempatan 5 tahun, tetap aja nih, enggak deh, saya belum siap gitu. Enggak deh, saya belum siap. Maka dia termasuk golongan orang yang terhalang dari kebaikan Pak. Jaraknya 5 tahun misalnya, tahun ini misalnya enggak, ditunggu 5 tahun undangannya, maka dia terhalang dari kebaikan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat beliau menjadi khalifah, di musim haji, di bulan haji Pak,
Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mempunyai pasukan khusus, keamanan khusus, Pak, yang ditugaskan untuk apa? Untuk datengin rumah-rumah orang kaya. Di zaman Umar bin Khattab, Pak, orang-orang kaya itu suruh datengin. Apa? Harus melaksanakan haji. Kenapa? Karena dia sudah manis tato'a ilaihi sabila. Dia udah cukup secara finansial. Manis tato'a itu kan secara finansial ada, biayanya ada. Dia enggak, maka dikenakan denda, suruh bayar. Itu kalau Anda diterapkan gitu ya di pemerintah sekarang, kayaknya banyak banget yang kena denda itu. Banyak yang kena denda, Pak. Loh, kita bisa lihat, Pak. Standar rumah, standar orang kaya, garansinya ada mobil, ada ini. Belum haji juga masuk, Pak, kena ini. Kenapa? Ini nggak main-main ini. Kenapa? Haji itu rukun, wajib ditunaikan. Dan kalau syaratnya sudah terpenuhi, apa syaratnya haji? Manis tato'a ilaihi sabila. Susah, syaratnya terpenuhi, enggak, maka dia wa man kafara. Dia termasuk orang yang kufur. Tapi enggak masuk kafir ya, kufur. Kufur nikmat. Enggan dia, menahan diri, kufur. Nah, hadirin kaum muslimin, ini ada 7 amalan yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji karena keterbatasan tadi 3. Mungkin waktu, mungkin kesehatan, ya. Bisa jadi karena finansial, maka bisa kita amalkan. Itu ya. Itu ya, Pak. Selesai ya. Cukup. Terakhir, mari kita sama-sama untuk tutup dengan doa, mudah-mudahan ada nilai manfaat buat kita semuanya ilmu ini. Apalagi ini hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian, dengan hadirnya kita di tempat ini, Allah akan takdirkan kita untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima di tahun yang akan datang. Gak usah lama-lama, tahun 2025 insya Allah kita bisa dipanggil Allah, dikasih kesempatan oleh Allah, biayanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu rezekinya pas tahun 2025 ada. Biar berapapun biayanya bisa semuanya. Kenapa? Karena Allah yang memampukan. Astaghfirullahaladzim wa afu anna ya karimnallahu ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa ilman nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wa ziyaratal Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah